Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan. Ini adalah materi listrik statis, part ketiganya. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kali ini akan ke medan listrik. Oke, apa itu medan listrik? Jadi medan listrik ya, dari kata medan, medan itu adalah area, daerah gitu ya. Jadi ini adalah area, daerah atau ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik. Nah, karena dia berada di sekitar benda bermuatan listrik, maka itu dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, medan listrik ini dikenal sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Tuh ya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk ilustrasi, digambarkan, kalau ini adalah muatan positif, maka medan listriknya yang positif ini tanda panahnya keluar. Tuh ya. Kemudian menuju ke negatif. Tuh. Jadi gampangnya kalau muatan positif itu tanda panahnya keluar, muatan negatif tanda panahnya ke dalam. Makanya nanti kalau di listrik dinamis ini penting banget teman-teman tahu kutub positif dan kutub negatif listrik. Nah, listrik itu mengalirnya dari kutub positif ke kutub negatif seperti ini nih. Jadi dia mengalir keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Tuh ya. Oke. Ini juga sejalan dengan teori elektron ya. Jadi kalau elektron kemarin kita belajar kalau kelebihan elektron atau itu adalah muatan negatif, maka menarik. Makanya ini sifatnya di sini muatan negatif ini menarik masuk ke dalam. Tuh ya. Sementara yang positif keluar. Oke. Nah, sekarang kita cobain. Ya, ini ada soalnya. Perhatikan dua muatan berikut ini. Berdasarkan garis-garis gaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa muatan B dan A secara berturut-turut. Oke, ini A, ini B, ya. Yang A tanda panahnya keluar, berarti ini positif. Yang B masuk nih ke arah dalam kan, masuk, berarti ini negatif. Gampang ya, tadi pokoknya itu aja. Positif yang keluar, masuk yang negatif. Jadi A karena dia keluar, maka A positif, B-nya negatif. Nah, nih, hati-hati jangan terjebak, dia B dan A berturut-turut, jadi bukan A dan B. Walaupun gambarnya seolah kalau kita baca dari kiri ke kanan A dan B, tapi yang ditanya B dan A. Jadi, kita jawabnya B dulu, B-nya negatif. Nih, jadi B-nya negatif. Nah, yang ini A-nya positif, jadi jawabannya yang C. Itu ya, nih harus hati-hati ngelihatnya. Sesuai dengan pertanyaan dari soal. Oke? Kita lanjutkan. Nah, medan listrik, karena tadi definisinya itu, kalau kita tuliskan dalam persamaan matematis, maka rumusnya bisa ditulis juga E sama dengan F per Q. Kan tadi garis-garis gaya ya, di muatan listrik itu, makanya F per Q. Atau F per Q ini bisa kita ganti juga dengan K, yaitu konstanta, dikali Q muatan per R kuadrat. Tuh, kalau sebelumnya kita ingat ya, rumus dari hukum kolom kan kakiku remuk-remuk, gitu ya. K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, yang ini karena Q-nya di bawah ada, jadi ibaratnya bisa coret 1, makanya Q-nya di sini tinggal 1 yang di atas. Tuh, oke. Jadi, E adalah medan listrik, satuannya adalah Newton per kolom, F itu gaya, Newton, Q adalah muatan, satuannya kolom, ini listrik ya. R adalah jarak, satuannya meter. Oke, kita cobain di soal berikut. Sebuah muatan berada dalam medan magnet E mengalami gaya sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 9 Newton. Jika muatan Q-nya 8 kali 10 pangkat min 9 kolom, maka E bernilai, oke ini gampang banget ya. Yang diketahui adalah langsung aja. Walaupun di sini seolah-olah tulisan magnet E mengalami, kamu jangan tertipu, terus kamu tulis yang diketahuinya E. Harus dibaca lagi teliti, mengalami gaya. Jadi ini yang diketahui adalah gaya, F. F-nya 2,7 kali 10 pangkat min 9, ya satuannya juga kan satuan gaya ya, N Newton. Muatan Q yaitu berarti 8 kali 10 pangkat min 9. Yang ditanya E. Maka E-nya bernilai
Oke. Kita langsung masukin rumusnya tadi, E adalah F per Q. Jadi kita langsung masukin angkanya ya, 2,7 kali 10 pangkat min 9 per 8 kali 10 pangkat min 9. Sama-sama 10 pangkat min 9 di atas bawah ini langsung kita coret, jadi tinggal 2,7 per 8. Nah, 2,7 per 8 gimana nih? Kalau yang kecil dibagi angka yang besar pasti jadi 0, nah, jadi gini cara baginya, kan 0, ya. Nah, kamu boleh anggap ini 27. 27 bagi 8, betul ya, kan 3. 3 kali 8, 24 tuh. Nah, langsung aja lihat yang depannya 3 di sini, 0,3. Udah cuma yang ini nih. Jadi jawabannya 0,34 Newton per kolom. Itu ya. Jadi nggak perlu pakai pembagian bersusun bisa. Karena biasanya kalau di fisika, perbedaan di sini pilihan jawabannya itu range-nya lumayan beda-beda, jauh. Jadi kita kalau ngebagi ketemu angka depannya aja udah. Nggak usah diterusin, nggak apa-apa, udah langsung ketahuan jawabannya. Kalau pilihan ganda. Oke. Tapi kalau ternyata itu esai atau ternyata di sini range-nya tipis-tipis ya, misal 0,35, 0,39 mau nggak mau, kita terusin pembagiannya. Oke, gampang ya, ini tinggal masukin ke rumus atau aplikasi rumus aja. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang B tadi ya. Oke, sekarang kita ke aplikasi listrik statis. Oke. Yang pertama ada penangkal petir. Oke, jadi penangkal petir ini kamu mungkin sering lihat ya, ada di gedung-gedung tinggi biasanya di atapnya. Nah, ini menggunakan belajar dari prinsip bumi. Jadi tanah itu bisa menyimpan kelebihan elektron. Tuh ya. Jadi gimana caranya? Jadi dia bekerjanya dengan dua cara nih. Yang pertama, aliran ion positif di ujung yang tajam konduktor ini, nih, yang ini ya, itu akan menuju awan untuk mengurangi muatan listrik induksi pada atap gedung yang terjadi. Nah, ini juga untuk menetralkan beberapa muatan negatif di awan yang berelektron tersebut. Nah, yang kedua, kalau sampai kemudian terjadi sambaran juga ya, jadi petirnya menyambar alat ini, gitu kan. Nah, ketika petir menyambar alat ini, maka penangkal petir ini akan memiliki jalur sehingga elektron yang masuk itu akan dialirkan ke tanah. Nah, di tanah inilah akan disimpan. Jadi, tanah ini bisa menyimpan muatan negatif atau elektron dengan jumlah yang tak terbatas. Itu jadi prinsipnya. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini ada yang namanya generator Van de Graaff. Nah, generator Van de Graaff ini merupakan alat yang menghasilkan listrik statis dengan metode gesekan atau menggosok. Nah, ini biasanya digunakan untuk penelitian interaksi muatan atom. Jadi bisa juga untuk penelitian fisika nuklir biasanya ya. Nah, ini alatnya seperti ini modelnya. Kalau kamu mungkin yang pernah main ke PPIPTEK ya, atau di museum IPTEK sejenisnya, di Jogja itu kalau nggak salah juga ada namanya Taman Pintar. Nah, ini biasanya ya ketika disentuhkan, nah ini gambarnya Taman Pintar ya. Nah, ketika disentuhkan ke tangan kita menyentuh ke bola kubah itu, nah kayak yang kemudian yang terjadi adalah rambutnya ternyata berdiri terangkat. Nah, kenapa ya rambutnya bisa berdiri saat kita menyentuh kubah generator Van de Graaff itu? Nah, oke, jawabannya ada di sini nih. Gimana cara kerjanya? Jadi prinsipnya ini mirip seperti saat kita menggosokkan penggaris plastik. Jadi kita gosokin penggaris plastik, kemudian kita coba tempelkan ke rambut kita. Nah, maka rambut itu juga akan terangkat. Nah, modelnya sama persis kayak gitu. Jadi ini model alatnya ya, bagaimana perjalanan muatan itu. Jadi pada generator Van de Graaff ini ketika motor generatornya dinyalakan, maka silinder di sini, silinder ini akan berputar dan menggerakkan sabuk karet. Nah, gesekan itu yang terjadi itu akan menyebabkan terjadinya perpindahan muatan. Akibatnya sabuk karetnya menjadi muatan positif di sini. Nah, kemudian ini kan akan berputar lagi ke arah sini ke atas yang kemudian ya ini akan dibawa ke kubah
bola kubah di sini, sehingga bola kubah ini pun akhirnya akan bermuatan positif karena tadi muatan positifnya dibawa ke sini. Nah, kemudian ya, ini kan positif nih ya. Kemudian ketika kita ya tangan kita ini menyentuhkan ke kubah, kan yang kubah ini adalah bermuatan positif, maka di tubuh kita ini akan terjadi pemisahan muatan yang akibatnya di tangan ini akan terkumpul muatan negatif. Kan kita menempelkan ya, artinya jadinya dia akan menarik muatan yang berlawanan jenis. Kan di sini muatannya positif tuh. Karena ini menempel, maka otomatis di sini adalah muatan negatif. Sehingga muatan positif itu akan berpindah ke ujung yang satunya, yaitu yang di rambut ini. Tuh, sehingga rambut ini di sini karena ini positif sehingga rambutnya akan berdiri. Kenapa? Karena seolah-olah menjauhi. Kan di sini positif, terus di bola ini positif. Jadi dia seolah-olah menjauhi sehingga terlihatlah rambutnya jadi terangkat atau berdiri gitu. Oke. Itu ya dua alat yang menggunakan prinsip dari listrik statis. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Saat kau menuntut kesempurnaan dari manusia, yang akan kau temui justru kekurangannya. Mohon maaf apabila ada salah. Kelas IPA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.